Menikahi janda Ting-Ting. Bab 077. Fanny, kenapa sih bahas itu terus? Tidak ada hal kamu di sana. Pak Indra menutup majalah di tangannya, kemudian kembali menatap sang istri. Aku sudah bilang, kalau hal itu tidaklah penting. Kita sudah punya 42. Segalanya, apa yang kurang? Tidak ada kata cukup di dunia ini, Indra. Ia kembali berbalik, duduk di depan meja riasnya. Kamu yang mengabdi sama mereka, kenapa malahan 4K haram itu yang dapat banyak? Arman juga, malah diam saja, seharusnya dia ngasih 30% itu ke kita. Walau bagaimanapun, aku juga adik mamanya, kan? Si Kusnaidi, sudah tidak ada. Aku dengar dari temanku yang bekerja di rumah sakit Bayangkara, dia bilang, Rania kabur dan tidak ditemukan lagi. Aku yakin, dia belum menandatangani surat serah terima itu. Cek, ternyata dia masih tahu diri. Lanjut Bu Fanny. Pak Indra mulai merasakan hal aneh saat mendengar arah pembicaraan itu, namun, ia tidak ingin mencurigai istrinya. Ya, ia merasa Fanny terlalu anggun dan sibuk untuk mengurus hal semacam itu. Tadi kenapa Arman nyariin aku? Tanyanya saat menoleh ke belakang. Dia pikir, kamu bertemu dengan Pak Kus di salah satu restoran. Dia sampai membawa data transaksi pembayaran hari itu. Apa kamu benar-benar datang menemuinya? Ekspresi wajahnya sempat berubah tegang, sebelum akhirnya kembali tersenyum, dan bersikap santai. Ngapain aku ketemu supir sih? Aku terlalu sibuk untuk hal seperti itu. Bu Fanny kembali menatap pantulan wajahnya di cermin meja rias. Oh ya, sekarang kandungan Chelsea sudah betapa bulan? Sudah lama kami tidak bertemu, sepertinya terakhir kali saat acara tahlilan Oma Lusita. 3 bulanan. Meski begitu, dia masih aktif dalam berbagai kegiatan. Malah sepertinya Arman yang mengidam, karena tadi aku tawarkan anggur non-alkohol, dia malah mual. Sontak ia langsung terkekeh mendengar ucapan suaminya. Obrolan pagi itu pun terus berlanjut, seperti biasanya. Setelah itu, mereka kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Toh, putra mereka masih kuliah di luar negeri, dan sudah sangat mandiri. Di pagi yang sama, Rania baru saja bangun setelah semalam tidur di beranda masjid yang tidak jauh dari rumah Mucikari, teman ibunya. Cepat-cepat ia beranjak pergi, saat melihat beberapa tukang sapu mulai membersihkan beranda depan. Efek operasi, mulai Rania rasakan, karena beberapa bagian tubuhnya yang begitu nyeri dan masih bengkak. Seharusnya ia minum obat pereda nyeri hari ini, tapi apa daya, ia memilih untuk kabur dari rumah sakit. Langkah demi langkah ia tapi, di tengah situasi jalan yang masih hening karena sekarang masih setengah 6 pagi. Semakin jauh melangkah, Rania mulai merasakan jika ada yang mengikutinya. Kepanikan mulai terlihat di wajahnya, saat berpikir, jangan-jangan orang-orang suruhanmu. Kari itu yang hendak menculiknya. Dengan langkah pincang, ia berusaha berlari sekencang mungkin untuk menghindari orang-orang itu. Namun, karena kurang memperhatikan jalan, tiba-tiba, Rania jatuh tersungkur di tengah jalan. Sekuat tenaga, ia berusaha untuk bangkit, tapi sayang ia kalah cepat dari 2 orang pria atletis yang langsung menarik pergelangan tangannya. Kalian siapa? Tolong lepaskan saya. Saya tidak mau jadi P3 lacur. Lebih baik B Astrisnu saja saya sekarang. Tolong jangan seperti ini. Pokoknya kamu ikut kami. Kedua pria itu menarik paksa Rania masuk ke dalam mobil mereka. Tak lupa mengikat kedua tangan dan menutup matanya agar tidak tahu akan dibawa kemana. 43. Meski begitu, Rania terus mengoceh sepanjang jalan.
bahkan menangis sesenggukan. Tapi, dua orang pria di hadapannya tak peduli dengan semua yang ia katakan. La meronta dan bicara sampai lelah. Hingga akhirnya diam dan pasrah. Sekitar 1 jam perjalanan, Rania biasa merasakan mobil itu berhenti melaju. "Saya dibawa kemana, ini?" Lagi-lagi tidak ada tanggapan dari kedua pria itu. Mereka segera turun dan membuka pintu mobil untuk Rania. Menuntunnya turun dan ditarik masuk ke dalam rumah. "Duduk dan jangan teriak." Ucapan pria itu membuat Rania bergetar takut. Ia sudah bisa membayangkan akan berakhir seperti apa setelah ini. Samar-samar, terdengar suara seorang wanita sedang bicara. "Siapa di sana? Tolong lepaskan saya. Tolong." Suara langkah kaki itu semakin mendekat. Rania kembali berdebar-debar takut saat merasakan tangan seseorang menarik kain penutup matanya dan ciluk bak. Kedua mata Rania terbuka lebar, melihat siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Bu Chelsea. "Astagfirullah, masih ingat saya, kamu?" Chelsea membuang kain di tangannya lalu mengusap pelan kepala Rania. "Kabur bukan solusi. Saya tahu tempat terbaik untuk kamu, jadi jangan coba-coba lari." "Oke. Tinggal di mana?" tanya Rania ragu. "Di sini dong." Bu Nur muncul dari pintu pembatas ruangan sambil membawa pisang goreng senampan besar untuk dua pria yang baru saja membawa Rania ke rumah itu. "Jadian 4K ibu, jangan jadian 4K mami, oke?" 44. Rania masih tidak percaya saat melihat Chelsea di hadapannya. Padahal, ia sudah berusaha pergi sejauh mungkin, tapi masih saja ditemukan. Kadang ia tidak paham, dari mana Chelsea tahu tentang keberadaannya. "Mulai sekarang, kamu tinggal di sini sama ibuku," ungkap Chelsea saat duduk di hadapan Rania. "Aku tidak tahu tujuan hidup kamu apa setelah ini, mau jadi apa. Yang jelas, kamu pulihkan diri kamu dulu. Kalau sudah tahu impian kamu apa, kasih tahu saya. Insya Allah, saya akan dukung asal itu baik." "Tapi, bagaimana dengan Pak Arman?" tanya Rania masih dengan suara bergetar takut. "Saya tidak mau membuat dia semakin marah karena melihat saya, Bu. Untuk sementara, jangan muncul di hadapannya. Karena dia hanya tidak ingin melihat kamu, bukan membencimu," tutur Chelsea dengan lirih. "Untuk pertama kalinya aku lihat Mas Arman sekecewa ini. Tapi, aku tidak mungkin mengabaikannya kamu, sampai terlantar di jalanan." "Sudah, Ran." Tangan Bu Nur kembali menegup peluk pundak Rania. "Tinggal di sini saja. Temani ibu. Mau ya, nak? Kamu boleh kok pergi ibadah, main sama teman, yang penting tahu batas waktu." Kebaikan ibu dan An 4K ini, membuat Rania tidak bisa berkata-kata. Jika ia menolak atau mencoba kabur lagi, mungkin selamanya tidak akan ada lagi yang peduli padanya. "Sekarang kamu istirahat, sebentar lagi dokter akan datang untuk menerima jahitan bekas operasi kamu." Chelsea berdiri, kembali memakai tas selempangnya. "Aku ada pertemuan sama ibu-ibu Bayangkari. Kamu yang nurut sama ibu, jangan kemana-mana, paham?" Rania mengangguk malu. Saking tak enaknya, ia memilih menunduk daripada memandang kepergian Chelsea dengan menumpangi taksi. Kedua pria bayaran tadi pun langsung berpamitan setelah transferan dari Chelsea masuk. "Ran, ayo ibu tunjukkan kamar kamu." Bu Nur membantu Rania untuk berdiri dari tempat duduknya. Kemudian menuntunnya masuk ke dalam salah satu kamar yang tidak terpakai. Pandangannya menggedar, melihat sekeliling ruangan yang begitu bersih dan wangi. Meski hanya ada tempat tidur dan juga satu lemari. "Pokoknya, mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Ibu akan rawat kamu seperti anak sendiri."
Bu Nur menuntun Rania duduk di tepi tempat tidur. Jangan sedih, insya Allah nanti Arman akan lebih menerima, meski tidak tahu kapan. Kamu yang sabar ya, nak. Jari-jari tangan Rania mencengkeram kuat tepi tempat tidur, saat gejolak dalam dirinya kembali berkecamuk. Bu, ibu saya P3 lacur, Bu Nur mau menerima saya di sini. Apa ibu tidak takut, saya membuat ibu malu? Loh, kok ngomong gitu, nduk? Suara tawa Bu Nur yang begitu khas, kembali terdengar. Deroh memang lebih kental daripada air. Tapi, takdir Allah dan ikhtiar seorang hamba untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak akan mengkhianati hasil. Dekatkan diri pada Tuhanmu, dan ibu yakin kamu akan menemukan ketenangan dan tujuan hidup yang sekarang masih di awang-awang. Percaya sama ibu ya, nak. Tutur kata yang begitu lembut dan sikap keibuan Bu Nur, membuat Rania kembali terisak-isak. Maaf ya, Bu. Sudah buat panik. Saya hanya tidak mau merepotkan. Saya takut Pak Arman terluka lagi karena melihat saya. Sudah jangan nangis lagi. Kamu nggak salah, nak. Siapa yang bisa memilih akan lahir dari Himana? Beliau mendekat, memeluk Rania untuk menenangkannya. Istirahat, sudah waktunya kamu untuk pemulihan. 45. Sudah cukup kamu tahu siapa ibumu, itu tidak lagi penting. Sekarang saya adalah ibu kamu. Dalam dekapan wanita parubaya itu, Rania meluap-luap kesedihannya untuk terakhir kali. Setelah ini, ia tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan Chelsea lagi. Hidupnya harus terus berlanjut, meski harus menghadapi kebencian keluarganya sendiri. Dari balkon utama, Bu Fani memandangi mobil yang dikendarai Pak Indra baru saja keluar dari halaman depan. Tak lama, beliau kembali masuk ke dalam. Anda berangkat sekarang, Nyonya? Tanya seorang pria, saat menghampiri Bu Fani di ruang tengah. Tentu, ucapnya dengan ceria. Kemudian menoleh ke arah pria itu. Kamu tahu, gadis itu sudah kabur, tanpa membawa sepeser pun warisan keluarga mendiang Mas Fatur. Misian 4K haram selesai. Baik, Nyonya. Sekarang, waktunya untuk beralih ke, jari telunjuk Bu Fani menunjuk ikan hias kecil di dalam akuarium. Si kecil cabai rawit. Jika An 4K di kandungannya lahir, maka akan lebih bahaya lagi. Saat ini, dia dipercaya mengawasi semua bisnis Oma yang dikelola suami saya. Setelah dia musnah, saya bisa bergerak dengan leluasa untuk mengambil alih saham yang ada. Hak Mbak Dwi harus jadi milik saya sepenuhnya. Selesai dengan ucapannya, Bu Fani menoleh kepada sang supir. Minta An 4K berkumpul di base camp biasa, nanti malam, saya punya tugas dadakan. Baik, Nyonya. Akan saya laksanakan. Thanks you, Bauti. Diraihnya tas branded di atas meja kemudian beranjak pergi sambil mencoba untuk menelpon seseorang. Halo, Ibu-ibu Bayangkari, jadi reservasi di sana. Jadi Nyonya. Oke, Otu. Panggilan telepon itu ia akhiri, lalu beranjak pergi meninggalkan rumah. Disusul supirnya dari belakang. Tak butuh waktu lama untuk sampai di tempat tujuan, senyuman di wajahnya langsung mereka saat melihat Chelsea di antara ibu-ibu yang sedang berkumpul di area outdoor restoran. Chelsea. Suara panggilan dari arah samping, membuat perhatian Chelsea teralihkan. Memandangnya seorang wanita parubaya yang begitu modis, sedang berjalan ke arahnya. Tentu, orang itu tidak asing, meski mereka sangat jarang bertemu. Tiba-tiba Chelsea ingat, data transaksi pembayaran Pak Indra yang ditemukan oleh Arman di restoran. Apa benar ada hubungannya dengan kecelakaan Pak Kusnaidi? Ya ampun, sudah lama nggak ketemu. Ia langsung memeluk Chelsea,
singkat. Wah Ruth, kamu udah mulai kelihatan buncit. Udah berapa bulan? Tanyanya basa-basi, meski sebenarnya ia sudah tahu. 3 bulan, Tante. Chelsea bergeser, agar Bu Fanny bisa duduk di sampingnya, bergabung dengan rekan Bayangkari yang sedang makan siang. Ikut gabung ya, ibu-ibu, ujarnya saat duduk di samping Chelsea. 46. Iya silakan. Silakan pesan saja, hari ini Chelsea yang traktir. Oh iya. Dari samping, Chelsea terus memperhatikan gelagat wanita sampingnya ini. Entah mengapa ia malah lebih curiga dengan wanita ini daripada Pak Indra. Karena Chelsea tahu betul bagaimana profesionalnya Pak Indra mengapis selama ini. Chelsea. Secepat kilat, Chelsea langsung menormalkan ekspresi wajahnya. Iya Tante, kenapa? Arman pasti lagi sibuk ya, akhir-akhir ini. Oh, iya, lumayan. Tadi berangkat subuh. Gimana, si Rania itu, sudah ketemu? Dahi Chelsea langsung mengerut, bingung. Ah, Tante dapat info dari teman yang kerja di Bayangkara. Katanya dia kabur, iya. Sudah cukup ketemu. Tanyanya lagi. Chelsea sempat berpikir sebentar, sebelum akhirnya menggeleng. Belum. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Kemungkinan besar, dia pergi ke Bandung. Saya mau nyusul, tapi sekarang Mas Arman tidak suka jika saya terlalu ikut campur. Oh tentu. Lebih baik jangan ikut campur. Kamu fokus saja sama kehamilan kamu, jangan banyak pikiran dan jangan sering jalan-jalan. Iya, Tante. Oh ya, biasanya Arman pulang jam berapa kalau malam? Nggak nentu. Kadang nggak pulang. Di rumah hanya ada bibi yang menemani, karena ibu saya lebih suka tinggal di pinggiran kota, sambil berkebun. Oh gitu. Orang tua memang suka begitu. Bu Fanny membuka buku menu, dan mulai memesan beberapa menu kerusakannya. Sedangkan Chelsea kembali memperhatikan dengan curiga. Berbagai pertanyaan kembali bermunculan dalam benaknya. Tentang, kenapa Bu Fanny yang jarang terlihat, tiba-tiba muncul di restoran ini, bertanya tentang banyak hal dan sekarang memesan makanan seolah sengaja datang hanya untuk bertemu dan makan dengan Chelsea. Kak, sudah 2 malam Rusdi dan temannya berada di pulau, untuk melakukan pengintaian. Selama itu pula, mereka menyewa salah satu rumah kecil di dekat pantai. Woi, lama banget. Aku juga mau mandi ini. Seru Rusdi sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Tahu begini, kita sewa villa aja. Mandi aja antri panjang banget. Sabar. Sahut rekannya, dari dalam kamar mandi. Oh alah, malah ikut ngegas. Rusdi menggantung handuknya di pundak, kemudian berjalan mendekati jendela yang sudah terbuka. Diraihnya teropong di atas nakas lalu kembali memantau pergerakan di rumah yang mereka curigai menjadi tempat persembunyian supir truk itu. 47. Nggak ada, sahut seorang pria dari belakang. Aku mantau sejak subuh, tapi nggak ada tanda-tanda. Jangan-jangan dia sudah kabur. Cek, padahal keterangan tukang ojek itu sangat meyakinkan. Lah meletakkan teropong itu kembali ke atas meja nakas. Sia-sia aja kita 2 hari mendep di sini. Nggak sia-sia dong. Setiap hari lihat bule cantik seksoy lewat. Hahaha. Kalau di Jakarta, mana nemu yang model begitu. Oh alah dasar mata keranjang. Rusdi melemparkan handukku sampai mengenai wajah rekannya itu. Aku bilangin istrimu, biar nggak dibukain pintu pas pulang nanti. Ya elah, Rus. Namanya juga tugas luar, puas-puasin lihat yang bening. Dasar. Ketimbang menanggapi ucapan temannya, Rusdi segera mengambil kembali handuknya lalu beranjak ke kamar mandi,
karena temannya tadi sudah keluar. Aku mau mandi dulu, terus pantau, siapa tahu ada mukjizat. Oke. Ucap beberapa orang petugas secara bersamaan. Brak. Suara pintu kamar mandi yang ditutup keras oleh Rusdi. Di dalam, ia menggosok gigi terlebih dahulu, mencuci muka lalu melepaskan C314 training panjang yang ia kenakan sejak semalam. Rus. Opo sih? Sentaknya kesal. Aku baru masuk kamar mandi ini loh, ya Allah. Gusti. Target terlihat. Dia barusan lewat, pakai motor.